di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bertanya kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? 2 Samuel 5 ayat 19a. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menarik diri sesaat dari keramaian, mengambil waktu hanya berduaan dengan Tuhan dan bertanya kepadanya tentang hal apa saja yang saudara tidak pahami? Tuhanlah ahli strategi kita yang selalu memiliki jawaban atas setiap persoalan. Dan bukan hanya sekedar pengatur strategi, tetapi Tuhan adalah pahlawan yang memperjuangkan kemenangan kita. Setelah Daud berhasil merebut Yerusalem dan membangunnya, ia tetap meminta petunjuk Tuhan atas setiap persoalan yang dihadapinya. 2 kali bangsa Filistin menyerang Daud untuk menangkap dia. 2 kali pula Daud bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Meski tentara Filistin jauh lebih kuat dan hebat, namun Israel selalu mengalami kemenangan. Apa yang menjadi kunci kemenangan Daud? Relasi Daud dengan Tuhan begitu akrabnya. Ia selalu berkonsultasi dengan Tuhan. 1. Daud bertanya kepada Tuhan, ayat 17 sampai ayat 21. Pada umumnya orang yang maju berperang mengutamakan strategi perang, kekuatan tentara, serta jumlah senjata yang digunakan. Namun Daud menomorsatukan Tuhan. Ketika orang Filistin maju untuk menangkap Daud, ia pergi ke kubu pertahanan dan bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Daud menyadari bahwa jika Tuhan tidak menyerahkan musuh-musuh ke dalam tangannya, maka tidak mungkin ia dapat mengalahkan mereka. Meski Daud mempunyai satu pasukan besar yang dapat diandalkannya, namun ia tetap menjunjung tinggi janji Allah. Majulah, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Dalam kemenangannya, Daud berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku, seperti air menerobos. Menerobos dapat berarti mendobrak. 2. Daud bertanya lagi kepada Tuhan, ayat 22 sampai 24. Kemenangan tidak membuat Daud besar kepala dan meninggalkan Tuhan. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Ayat 23 sampai 24 menunjukkan bahwa Tuhan adalah ahli strategi yang ulung dan pahlawan perang. Ia melarang umatnya untuk maju, melainkan membuat gerakan lingkaran sampai ke belakang. Dan lihatlah, Tuhan yang akan berperang. Kemenangan sempurna. Dibanding para pengikut Daud, bala tentara Filistin jauh lebih hebat. Ia tidak berperang dengan mengandalkan senjata, strategi perang, ataupun militansi pengikutnya. Kunci kemenangan Daud adalah ia mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan hal itu terbukti melalui tindakannya selalu berkonsultasi dengan Tuhan. Daud memiliki kekayaan yang bernilai tinggi, yaitu relasi yang intim dengan Tuhan. 3. Daud menaati Tuhan, ayat 25. Dan bukan hanya bertanya, Daud juga mengikuti setiap detail yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan perintahkan maju, Daud maju. Dan ketika diperintahkan menyerang dari belakang musuh dengan membuat gerakan melingkar, Daud pun melakukannya. Ayat 19 dan 22. Dampak dari ketaatan tersebut adalah Daud berhasil mengalahkan bangsa Filistin di lembah Refaim. Dia meminta pimpinan Tuhan karena dia benar-benar mau taat perintah Tuhan. Daud digambarkan bukan sebagai pahlawan besar, tetapi sebagai hamba yang taat. Tuhanlah yang digambarkan sebagai sang pahlawan sejati.
ia mempunyai strategi perang yang jenius dan ia juga yang berperang di depan Israel. Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi tokoh utama dalam kisah ini dan bukan dirinya. Daud hanyalah hamba yang melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya hingga ia mengalami kemenangan. Sahabat Iktus, kemenangan seringkali membuat seorang takabur, menjadi lupa daratan dan menganggap diri hebat hingga mengabaikan Tuhan. Padahal seharusnya sebagai orang percaya kita meyakini bahwa Tuhan adalah tokoh utama dalam perjalanan hidup kita. Dialah yang mengendalikan segala sesuatu, sehingga satu-satunya cara bijaksana menjalani hidup adalah mengembangkan komunikasi dengan Tuhan. Kita bertanya dan Tuhan menjawab. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menerobos atau bahkan mendobrak setiap masalah hidup saya, dan Ia pasti memberikan kemenangan kepada saya. Ini tidak membuat saya sombong, tetapi justru saya semakin mengandalkan Tuhan. Dengan jalan selalu bertanya kepadanya mengenai hal apa yang harus saya lakukan. Saya tidak mau memilih cara yang lain, karena ketika saya taat terhadap apa yang diucapkannya, saya beroleh kemenangan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya bertanya kepada Tuhan mengenai persoalan hidup saya? Apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan dalam menghadapi persoalan saya? Apa yang dijanjikan Tuhan kepada saya jika saya menaati apa yang diperintahkannya? Tuhan Yesus, saya membutuhkanmu untuk menjawab setiap persoalan hidup saya. Saya tidak mau mengandalkan kekuatan atau pengalaman saya, melainkan setiap waktu saya hanya mau mempercayaimu. Terima kasih, karena bukan saja Engkau memberikan jawaban atas persoalan saya, tetapi Engkau juga memperjuangkan kemenangan saya. Bagi saya, memiliki kesempatan berbicara denganmu adalah hak istimewa. Saat ini, saya hanya mau menaati perintah-Mu dan mengalami kemenangan. Amin. Bertanya pada Tuhan, karena Dialah sumber jawaban atas setiap persoalan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.